Malam itu, aku melihat seseorang berdiri di balik jendela kamar mayat rumah sakit. Masalahnya, orang itu sudah meninggal 3 hari sebelumnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, wajahnya menempel di kaca sambil tersenyum ke arahku. Aku masih ingat jelas malam itu. Sampai sekarang, setiap kali hujan turun dan suara siren ambulans terdengar dari kejauhan, tubuhku selalu merinding. Namaku Arga. Saat kejadian itu terjadi, usiaku baru 25 tahun. Aku bekerja sebagai petugas keamanan malam di sebuah rumah sakit tua yang berada di pinggir kota. Rumah sakit itu sudah berdiri sejak puluhan tahun. Bangunannya besar, cat dindingnya mulai mengelupas, dan sebagian gedung lama sudah jarang digunakan. Di belakang rumah sakit terdapat bangunan kecil yang terpisah dari gedung utama. Bangunan itu adalah kamar jenazah. Semua petugas di sana memiliki cerita aneh tentang tempat itu. Ada yang mengaku mendengar suara orang menangis di tengah malam. Ada yang melihat bayangan berjalan di koridor saat lampu mati. Bahkan beberapa petugas kebersihan memilih mengundurkan diri setelah bekerja di area belakang rumah sakit. Awalnya aku tidak percaya. Menurutku semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pegawai baru. Sampai akhirnya aku mengalami sendiri kejadian yang mengubah hidupku. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang hingga ranting-ranting pohon beradu dengan jendela rumah sakit. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku sedang melakukan patroli rutin. Seperti biasa, aku memeriksa seluruh area rumah sakit. Mulai dari parkiran, taman belakang, hingga gudang penyimpanan alat medis. Saat melewati lorong menuju kamar jenazah, aku melihat lampu di bangunan itu berkedip-kedip. Padahal seharusnya lampu menyala normal. Aku berpikir mungkin ada masalah listrik. Karena itu aku berjalan mendekat. Suara hujan semakin keras. Langkah kakiku menggema di lorong beton yang sepi. Ketika tiba di depan pintu kamar jenazah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar tempat itu terasa jauh lebih dingin dibanding area lain. Bulu kudukku langsung berdiri. Namun aku tetap mencoba tenang. Aku membuka pintu perlahan. Di dalam ruangan hanya ada beberapa lemari pendingin jenazah dan meja stainless panjang. Tidak ada siapa-siapa. Aku memeriksa sekelar lampu. Semua terlihat normal. Saat hendak keluar, mataku menangkap sesuatu dari sudut ruangan. Ada lembaran kain putih di salah satu meja jenazah. Kain itu bergerak pelan, seperti ada seseorang bernapas di bawahnya. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku mendekat, langkah demi langkah semakin dekat. Gerakan kain itu semakin jelas. Aku menelan ludah. Lalu dengan tangan gemetar, aku menarik ujung kain tersebut kosong. Tidak ada apapun di bawahnya. Aku langsung menghela napas lega. Mungkin hanya hembusan angin dari ventilasi. Aku berusaha meyakinkan diri. Namun saat berbalik, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Di ujung ruangan berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang, pakaiannya basah, wajahnya pucat. Aku terkejut setengah mati. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Perempuan itu hanya berdiri diam, kepalanya tertunduk. Aku berpikir mungkin keluarga pasien yang tersesat. Aku melangkah mendekat. Namun, saat jarak kami tinggal beberapa meter, perempuan itu menghilang begitu saja. Tidak berjalan, tidak berlari, melainkan lenyap. Seolah tidak pernah ada. Tubuhku langsung gemetar. Aku berlari keluar dari kamar jenazah. Malam itu aku tidak berani kembali masuk. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian tersebut kepada petugas senior bernama Pak Harun. Wajahnya langsung berubah serius. Perempuan rambut panjang, tanyanya. Aku mengangguk. Pak Harun menarik napas panjang. Lalu ia menceritakan sesuatu yang membuatku semakin merinding. Beberapa tahun lalu, ada seorang perempuan muda meninggal karena kecelakaan. Tubuhnya dibawa ke kamar jenazah rumah sakit. Saat keluarganya datang, aku mengambil jenazah. Mereka mengaku melihat sosok perempuan itu berdiri di depan pintu, padahal jasadnya masih berada di dalam. Sejak saat itu, banyak pegawai melaporkan penampakan serupa. Aku mulai merasa tidak nyaman bekerja di sana. Namun, kebutuhan hidup membuatku bertahan. Minggu demi minggu berlalu.
Tidak ada kejadian aneh lagi. Sampai suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, seorang pasien laki-laki meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Jenazahnya dibawa ke kamar mayat. Aku ikut membantu mengawal proses pemindahan. Wajah pria itu hancur akibat benturan. Aku bahkan sulit mengenali bentuk mukanya. Setelah semua selesai, aku kembali ke pos keamanan. Sekitar pukul 3 pagi, telepon darurat berdering. Aku mengangkatnya, namun tidak ada suara, hanya bunyi napas berat. Halo. Tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara pelan. Keluar. Sambungan langsung terputus. Aku merinding. Saat itu aku melihat monitor CCTV. Salah satu kamera yang mengarah ke kamar jenazah tiba-tiba menampilkan gangguan. Lalu berkedip. Garis-garis hitam muncul. Kemudian gambar kembali normal. Dan di sana aku melihat seseorang berdiri depan bangunan kamar jenazah. Aku memperbesar tampilan. Sosok laki-laki. Bajunya penuh darah. Kepalanya miring tidak normal. Tubuhku membeku karena aku mengenali wajah itu. Dia adalah pasien kecelakaan yang baru saja meninggal beberapa jam lalu. Aku langsung berlari menuju lokasi. Hujan masih turun. Saat tiba di sana, tidak ada siapapun. Aku memeriksa sekitar, kosong. Namun ketika hendak pergi, aku mendengar suara ketukan dari dalam kamar mayat. Suara itu berasal dari salah satu lemari pendingin jenazah. Tubuhku langsung dingin. Tidak mungkin ada seorang hidup di dalam sana. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu lemari tersebut. Di jenazah pria kecelakaan itu masih ada. Matanya tertutup, tidak bergerak. Aku menghela napas. Mungkin hanya suara logam memuai karena suhu dingin. Aku menutup pintu kembali, namun tepat saat berbalik terdengar suara keras. Pintu lemari itu terbuka sendiri. Aku langsung menoleh dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Mata jenazah itu terbuka, menatap lurus ke arahku. Aku lari sekencang mungkin. Malam itu aku hampir pingsan. Sejak kejadian tersebut, gangguan semakin sering terjadi. Lampu sering mati sendiri. Pintu terbuka tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar di lorong kosong. Dan yang paling mengerikan, setiap pukul 3 pagi, aku selalu melihat sosok berdiri di balik jendela kamar mayat. Kadang laki-laki, kadang perempuan, kadang anak kecil. Kadang anak kecil, mereka hanya berdiri menatap tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Suatu malam, rasa penasaranku memuncak. Aku memutuskan mendekati jendela itu. Jam menunjukkan pukul 3:05. Hujan gerimis turun. Dari kejauhan aku melihat sosok berdiri di balik kaca. Wajahnya samar. Aku berjalan mendekat, semakin dekat, semakin jelas. Dan saat jarak tinggal beberapa langkah, aku hampir jatuh karena kaget. Sosok itu adalah diriku sendiri. Aku melihat wajahku berdiri di balik kaca. Matanya hitam pekat. Senyumnya sangat lebar, tidak manusiawi. Aku membeku. Sosok itu perlahan mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah belakangku. Dengan takut aku menoleh, tidak ada apa-apa. Ketika kembali melihat jendela, sosok itu sudah menghilang. Aku langsung mengundurkan diri keesokan harinya. Kupikir semuanya akan berakhir, ternyata tidak. Gangguan justru mengikuti ke rumah. Setiap malam aku mendengar ketukan di jendela kamar. Saat dibuka tidak ada siapapun. Aku mulai sulit tidur, wajahku pucat, berat badanku turun drastis. Suatu malam aku bermimpi berada di kamar jenazah. Di sana berdiri puluhan sosok. Mereka mengelilingiku, diam, tidak bergerak. Lalu serempak mereka berkata, "Kembalikan." Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Di samping tempat tidur terdapat genangan air, padahal tidak ada kebocoran. Dan di atas lantai ada jejak kaki basah menuju pintu kamar. Aku mulai meminta bantuan orang pintar. Menurutnya ada sesuatu yang menempel padaku. Bukan satu, melainkan banyak. Mereka berasal dari kamar mayat rumah sakit itu. Aku menjalani beberapa ritual pembersihan. Perlahan gangguan mulai berkurang, namun tidak pernah benar-benar hilang sampai hari ini. 5 tahun setelah kejadian itu, aku masih terkadang melihat sosok berdiri di balik kaca, di halte, di jendela toko,
di cermin kamar mandi. Mereka hanya berdiri menatapku, dan setiap kali muncul, aku selalu mendengar bisikan yang sama, "Kami masih di sini." Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit itu. Aku juga tidak pernah ingin mencari tahu lagi. Yang pasti, ada sesuatu di kamar jenazah itu. Sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Dan mungkin hingga saat ini masih berdiri di balik jendela, menunggu orang berikutnya untuk menatapnya. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor menyeramkan lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar apa pengalaman horor paling mengerikan yang pernah kalian alami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan semoga tidur kalian nyenyak.